kebanyakan pada akhirnya jadi self diagnose juga Oh, gitu. oke. Jadi baru datang nih ke psikolog gitu, tahu-tahu Kak aku kayaknya bipolar deh, Kak aku kayaknya depresi deh, Kak kayaknya pacar aku NPD deh, kayak gitu-gitu Ada nggak yang bilang, Kak kayaknya aku NPD deh? Ada nggak? Sayangnya nggak ada yang mau ngaku nggak ada ya yang sebagai ngaku ya, NPD ya, oke. gitu. Indeks ekonomi lagi ya, Balik galing instan lagi, anyway. ya, betul. Karena yang patut kita curigai itu justru orang-orang yang bilangnya perintis, terus tiba-tiba cepat kaya, Beli ini kalau- itu gitu ya. Tapi kalau kita tarik garis dari belakang, Mhm. kita tanya bisnisnya apa, bisnisnya cuma A, tapi bisa menghasilkan sebegitu Banyak. besarnya, gitu. Itu kayak nggak mungkin banget, gitu. Betul. Nah itu tuh yang bikin para Gen Z atau warga Tres tuh jadi apa ya? Overthinking, overwhelmed gitu. Halo guys, balik lagi ke episode 2 Pejuang Cuan. Nah, kali ini aku kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ibu Psikolog Kak Vivi. Halo! Halo Kak Novi, Masya Kayak Allah. lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini. Iya, lagi padat nih. Soalnya di Sebelum kesiniannya padat banget ya. Benar. Minggu lalu kita pengen podcast di sini, tapi akunya tiba-tiba ke Kadarullah. Cina. Akunya juga yang tiba-tiba pulang kampung. Iya, betul. Gagal terus ya ada 2 kali. Benar. Tapi kalau emang diseriusin juga ada waktunya ya. Benar. Gitu. Sibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih, Kak? Sekarang memang lebih banyak tuh asesmen gitu ya. Jadi asesmen ini tes IQ anak-anak gitu ya, terutama anak-anak sekolah. Kalau tadi dan kemarin gitu ya, ngetes anak-anak SLB di daerah Jakarta Pusat. Oke. Gitu. Terus juga sempet juga ngetes juga gitu anak-anak sekolah yang mau masuk lab school gitu. Jadi memang banyak layaran juga gitu. Oh gitu. Ya lagi banyak pekerjaannya ke sana sama ya face to face sama klien aja paling gitu. Oke. Nah, pastinya kan Kakak juga ada konsultasi ya sama beberapa klien gitu. Nah, mostly itu biasanya tuh Kakak usia berapa sih kliennya? Klien memang kalau aku tuh banyak lebih ke remaja sama dewasa. Gitu ya. Gen Z mungkin? Gen Z banyak, Gen Z dan Gen milenial biasanya. Oke. Dan unik-unik semua permasalahannya ya. Kalau boleh spill nih, rata-rata problem mereka tuh apa sih? Aku kan salah satu klien Kakak nih. Waktu itu konsultasi pranikah nih sama calon, ya kan? Mostly mereka tuh lagi berkutat di apa nih? Banyak sih mostly ya WNI saat ini gitu ya, terutama gitu Indeks kan. ekonomi Indeks WNI ekonomi gitu gitu. ya. Sekarang tuh memang lagi banyak yang burn out gitu, Oke. terutama masalah pekerjaan juga gitu ya. Terus juga memang karena mungkin tuntutan dunia saat ini gitu ya, jadi memang kita harus lebih banyak bekerja keras. Akhirnya tuntutannya dari segala sisi sih gitu, kayak dari ekonomi, keluarga, semua. Belum lagi kalau bahas mengenai masalah personal gitu ya, seperti luka masa kecil gitu ya dari inner child-nya, kemudian juga masalah-masalah rumah tangga atau ya masalah-masalah yang memang pada gangguan-gangguan mental juga gitu. Itu juga banyak juga gitu. Tapi menurut Kakak tuh Gen Z tuh udah mulai aware gak sih terhadap isu mental health gitu ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya ya? Nah, menariknya adalah memang Gen Z ini lebih aware. Nah, lebih aware-nya ini tapi kadang jadi justru over aware ya. Oke, jadi overthinking, over aware gitu ya. Jadi over aware gitu. Dalam artian apa? Jadi kebanyakan pada akhirnya jadi self diagnose juga gitu. Oke. Jadi baru datang nih ke psikolog gitu, tahu-tahu Kak aku kayaknya bipolar deh. Kak aku kayaknya depresi deh. Kak kayaknya pacar aku NPD deh, kayak gitu-gitu. Ada nggak yang bilang, Kak kayaknya aku NPD deh? Ada nggak? Sayangnya nggak ada yang mau ngaku ya sebagai NPD ya gitu. Gitu. Jadi banyak kan pada akhirnya terlalu aware sama masalah kesehatan mental juga nggak baik-baik juga gitu. Dalam artian apa? Kalau dilihat jadinya kayak kalau kita bilangnya tuh ini mental generasi strawberry ya. Iya. Gitu. Itu Gen Alpha atau Gen Z ya sebetulnya yang generasi strawberry itu? Dua-duanya sih. Oh gitu iya, ya. karena terlalu dimudahkan dengan teknologi ya. Benar gitu. Jadi jarang ada dapat delay gravitation kalau kata orang. Delay gratification Betul. Seperti itu gitu. Oke. Dan yang aku gini, kalau zaman sekarang itu tuh orang tuh udah dituntut untuk
multiple job gak sih? Benar. Kalau zaman dulu ya, kayaknya tuh keluarga kita, orang-orang yang terdahulu itu ya kerja jadi PNS doang tuh bisa punya rumah. Ya kan? Kalau sekarang tuh indis ekonomi banget nih, ya kan? Karena ada matcha viral yang satu gelasnya 90.000 ya. Jadi tuh mungkin kita gajinya nggak seberapa, harga rumahnya tinggi, dan karena kita juga nggak merasa nggak sanggup beli rumah, ya udah jadi lipstick effect aja gitu ya. Benar. Ya udah kita beli make up deh, kita beli dress deh, kita beli tiket konser deh. Yang penting kita happy gitu. Benar. Ya nggak sih? Nah, aku tuh ngelihatnya orang-orang zaman sekarang tuh lebih ke apa ya? Harus punya banyak job, yang which is job aku 8 biji juga anyway gitu, dan itu bikin burnout banget. Nah, makanya karena tuntutan-tuntutan itu orang-orang tuh jadi kayak overthinking, apalagi Gen Z tuh over information. Iya, overstimulasi. Iya, overstimulation gitu. Karena kalau misalkan kita ada kerjaan nih, misalkan ada WhatsApp, sama ada notif dari Threads nih, kita kan warga Threads ya. Anyway, kita ketemu di Threads loh guys. Betul, kita ketemu di Threads, kita warga Threads ya. Sejati ya. Terus kayaknya, wah ini rame nih. Terus kita mengesampingkan kerjaan, ujung-ujungnya scrolling Threads, terus kayak over information lagi gitu. Terus membandingkan, bukan standar TikTok lagi nih, tapi standar Threads nih. Ya. Waduh, nah itu tuh yang ada nggak sih beberapa klien kakak yang punya masalah itu dan bercerita tentang itu? Banyak sih ketemu gitu ya. Apalagi kemarin kan juga sempet tuh aku buka sesi konsul gratis gitu ya di Threads dari kan. Dari warga okay. Threads gitu kan, khusus gitu untuk warga ini, dan itu memang rata-rata banyak yang burn out karena memang terlalu banyak beban gitu ya, banyak tanggung jawab yang dipikul pada akhirnya gitu. Betul. Ya tadi karena mungkin juga kita di sini dituntut di era saat ini ya, terutama itu nggak bisa hanya memegang satu pekerjaan saja, nggak bisa memegang satu peranan aja, tetapi tadi multi peran, multi job juga gitu kan, dan itu pada akhirnya bikin kita jadi overwhelmed. Oh iya, oke. Overwhelm itu ada orang yang memang sudah memulai, tapi ada juga orang yang belum mulai, itu dia overwhelm sendiri. Benar. Nah, karena kalau sepengalaman teman-teman aku ya, mereka itu banyak yang mau mulai sesuatu, tapi selain mikirin kata orang, dia itu terlalu what if nih gagal, what if nih kalau nanti digunjingin atau apa segala macam. Ada juga beberapa orang yang udah mulai setengah nih ya, tapi mereka tuh belum merasakan dampaknya gitu. Which is in this economy lagi ya, gak ada instan anyway. Betul. Karena yang patut kita curigai itu justru orang-orang yang bilangnya perintis, terus tiba-tiba cepat kaya, beli itu gitu ya. Tapi kalau kita tarik garis dari belakang, kita tanya bisnisnya apa, bisnisnya cuma A, tapi bisa menghasilkan sebegitu besarnya, gitu. Itu kayak nggak mungkin banget, gitu. Betul. Nah itu tuh yang bikin para Gen Z atau warga Threads tuh jadi apa ya? Overthinking, overwhelmed gitu. Padahal sebetulnya kayak gitu nggak sehat kan? Betul. Jadi nggak realistis sebenarnya gitu. Betul. Dan kadang aku ngerasa gini, banyak orang misalkan yang baru mulai bisnis, dikiranya tuh bisnis itu bakal lebih cepat kaya atau apa. Padahal kita tuh harus melewati banyak polisi tidur dan lembah kekecewaan yang banyak. Maksudnya gini, misalkan ada orang yang contoh ya mungkin baru mulai konten atau baru mulai online shop atau apapun itu, udah ngepost kok hasilnya belum ada, profitnya belum terlalu banyak, malah boncos terus gitu. Padahal dia udah berkembang nih sampai sini gitu ya. Terus turun dikit, dia tuh di lembah kekecewaan gitu loh Kak. Yang aku pengen bahas tuh di lembah kekecewaan sebetulnya. Nah udah nyampe sini, tapi dia nggak bertahan, akhirnya out. Padahal lembah kekecewaan itu yang pernah aku dengar ya dari beberapa orang itu di saat kita sebenarnya udah berkembang nih, tapi belum ada hasil yang signifikan gitu. Karena kan memang harus ditempa 10.000 jam dan segala macamnya ya. Nah banyak orang mungkin karena terlalu banyak informasi dan lain hal, jadi tuh mentalnya nggak boleh dibilang mungkin mental tempe ya. Mungkin ya. Soalnya aku banyak dapat curhatan dari teman-teman aku juga gitu. Nah,
gimana nih Kak kalau menanggapi orang yang nggak bertahan di lembah kekecewaan kayak gitu tuh? Nah, itu kalau di psikologi itu terkait dengan daya juang gitu ya. Betul. Daya lentingnya. Jadi memang di Gen Z dan Gen Alpha itu kalau dari penelitian gitu ya, memang sedikit rendah untuk resiliensinya. Iya, betul. Jadi walaupun nggak secara keseluruhan gitu ya, tapi secara garis besar kebanyakan seperti itu gitu. Karena tadi terkait dengan delay gratification gitu. Karena apa? Memang anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini dibesarkan dengan tanpa mereka tuh tidak bisa menunda kesenangan. Betul. Gitu. Dalam artian gini, kalau kita waktu gen milenial gitu ya dan gen-gen sebelumnya gitu, sesimpel contohnya kita kalau misalnya mau nonton film kartun harus nunggu hari Minggu dulu. Betul. Gitu. Atau misalnya kalau mau beli baju baru untuk kesenangan itu harus nunggu Lebaran dulu, ada momen-momennya gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak, semua terfasilitasi. Mau nonton apa tinggal ketik di YouTube, tinggal ngetik di ini itu, informasi juga udah sangat banyak sekali. Nah, jadi tuh hal-hal sesimpel-simpel seperti itulah yang tanpa disadari membentuk gitu ya sebuah generasi itu sendiri gitu. Nah, makanya kenapa mostly pada akhirnya tadi resiliensinya jadi banyak yang rendah gitu. Dan nggak tahan di lembah kekecewaan itu. Padahal kalau misalkan dia fight sedikit lagi aja mungkin nggak sedikit ya, tapi harus banyak. Tapi ya akan ketemu jalan keluarnya gitu. Betul. Karena kalau kita menghadapi kekecewaan berkali-kali itu kan kita juga melatih mental juga. Melatih mental untuk terus tough gitu ya, untuk terus berjuang lagi gitu. Karena kita nggak cari menang kok, kita cari survive doang kan. Dari hari ke hari sebagai WNI, kayak kita bisa masuk surga jalur WNI ya anyway. Tapi maksudnya percaya aja kalau misalkan kita udah lega dari menyelesaikan suatu problem, akan ada problem lagi juga kok. Betul. Gitu, namanya hidup ya. Maksudnya akan selalu ada masalah gitu. Kalau nggak ada masalah tandanya udah nggak ada. Selesai, kalau udah nggak ada finish akan gitu. Ada masalah lainnya di alam barzah dan lain-lain. Jadi kayak sebetulnya hidup itu never ending problem gitu kan. Jadi yang aku lihat dari orang-orang itu kurang resiliensi ya, dan mungkin menurut aku ya bener gak sih orang misalkan mau memulai bisnis atau let's say mulai konten atau kayak kita mulai podcast ini kita tuh sebetulnya butuh temen yang circle gak sih, karena mau nggak mau kita tuh butuh external pressure. Betul ya nggak sih? Kayak contoh misalkan kalau aku setting podcast ini semua bolanya di aku, kayak oke, podcast tanggal segini ya, terus jam segini ya gitu. Terus misalkan aku self talk kayak gitu, terus kalau nggak mood bisa nggak jadi deh gitu, ya nggak sih? Tapi kalau udah terlanjur janjian sama kakak, terus ada tanggung jawab ada lebih gitu ya, itu tuh kayak bisa ngebantu kita buat mau nggak mau harus dikerjain nih komitmen gitu. Ya, lebih komit gitu iya, makanya kalau aku boleh saran ya, yang kayak gitu tuh butuh ini juga sih, butuh external pressure, social friction ya. Jadi satu circle yang memang saling nge-backup. Betul, gitu. Dan satu vibrasi yang positif juga tentu ya. Mungkin baterai kakak lagi low, aku lagi tinggi, aku lagi saling ngisi gitu ya. Low, kakak tinggi gitu, jadi bisa saling mengisi. Iya, saling ngisi kayak gitu. Sepakat gitu sih. Gimana rasanya menghadapi dunia ini? Seru sih Kak, maksudnya kalau aku ya menghadapi 8 pekerjaan memang luar biasa everyday gitu. Itu tuh kayak tiap buka WhatsApp kadang bengong gitu. Aku mau ngerjain A, tiba-tiba klien B nelfon, tiba-tiba klien C minta dikirim barang. Terus aku bingung, apalagi yang harus aku kerjakan ya Kak. Nah, mungkin ada Gen Z juga yang multi job kayak gitu tuh. Saran dari Kakak gimana tuh? Saran dari aku memang kalau ketika kita punya multi job gitu ya, karena kita pada akhirnya juga multi talent juga kan. Betul. Gitu kan. Jadi memang perlu untuk punya pencatatan yang jelas juga sih gitu. Journaling juga kan. Kalau kata orang-orang apaan sih journaling gitu. Journaling itu se-works itu loh gitu ya. Karena memang dari sana, karena apa? Karena
kapasitas otak kita memang nggak terbatas gitu, tetapi dalam artian ketika kita catat hal itu gitu, jadi apa yang ada di dalam otak kita tuh bisa terdokumentasi dengan baik di dalam sebuah tulisan gitu, dan itu akan membantu kita untuk mapping lagi nih, mapping dari di otak kita, kemudian kita tahu arah jelasnya mau kemana, mau gimana gitu ya, jadi lebih terstruktur juga gitu, langkah-langkah apa yang harus kita ambil setelah ini gitu. Mungkin kadang kalau misalkan goals itu kita sudah sederhanakan menjadi kecil, tapi kita tetap overwhelmed, mungkin belum sekecil itu kali ya. Betul. Sampai 15 menit kemudian kita mau ngapain gitu ya. Iya, benar. Itu seharusnya kayak gitu kan. Seharusnya seperti itu. Karena kadang aku juga ngerasa ya, kalau misalkan sesimpel kayak misalkan apa, hari-hari daily task-nya apa nih, misalkan entah mungkin sholat duha atau apapun apa ya yang gampang share invoice ke klien gitu. Kalau kita cuma sekedar share invoice tuh mungkin kayak oh ya udah share invoice gitu. Tapi kalau misalkan itu ada di to-do list kita, terus kita udah checklist, itu kita merasa kayak lebih berharga dan berguna gak sih harinya? Oh ternyata aku udah ada pencapaian ya. Udah nge-share ini, udah nge-share job, udah recap payment, udah udah ngelakuin stock opname segala macam. Jadi memang lebih terukur aja gitu, apa-apa yang udah kita lakukan dan pencapaian kita apa aja gitu. Iya, karena kadang kalau kita mengerjakannya autopilot tapi berantakan tuh kesannya kayak gue ngapain aja sih hari ini, padahal banyak loh ini kerjain. Iya, itu dia. Tapi karena nggak terstruktur dan kena godaan thread sedikit yang viral-viral nge-scroll 2 jam. Betul, itu dia. Nah, akhirnya kita jadi melupakan gitu nih hal-hal tadi, pencapaian-pencapaian kecil kita tadi nih. Nah, itu yang membuat kita kadang jadi lupa untuk apresiasi diri juga pada akhirnya gitu kan. Merasa nggak berguna, padahal udah berguna dikit sih. Benar, itu dia gitu. Iya sih, makanya apalagi kalau misalkan kita cuma merasa nggak berguna karena ngelihat orang lain pencapaiannya udah besar banget gitu ya. Punya sport car mungkin ya, atau apapun itu. Udah punya rumah sendiri kok kita belum di umur segini gitu ya. Iya, padahal tiap orang punya struggle masing-masing, punya tujuan hidupnya masing-masing. Kayak ada orang yang memang tujuan hidup utamanya tempat tinggal dan lain-lain. Ada yang tujuan utamanya pengen koleksi berbagai bendera nih di dunia. Kayaknya aku termasuk yang itu deh. Tapi aku juga pengen punya rumah juga, apa segala macam. Gitu. Tinggal tergantung prioritasnya lagi nih, mau kemana gitu ya. Kayak tiba-tiba ngelihat temanku udah pada punya anak ya gitu. Ya memang semua orang ada timeline masing-masing. Mungkin orang lain juga ngerasa kayak gitu ke kita yang udah punya anak, mikir kok dia karirnya bagus ya segala macam. Padahal yang namanya bisnis, tiba-tiba ada rugi berapa ratus juta dan lain-lain, itu kan nggak kita upload. Betul. Bukan rugi sih, maksudnya ada kayak kesandung berapa ratus juta dan lain-lain, kita harus mikirin solusinya gimana yang secara cepat gitu. Benar. Itu kan aku ngalamin, tapi orang di belakang nggak ngelihat itu ya. Tapi emang nggak aku share juga gitu. Cuma maksudnya, iya semua orang ada struggle masing-masing. Belajar untuk apa ya? Belajar untuk celebrate every small wins kali ya. Itu gitu. dia. Perlu untuk diapresiasi untuk semua hal yang sudah kita lakukan. Gitu. Apalagi nih Kak, topik yang lagi hot lately gitu. Apa ya yang lagi hot? Lebih banyak tuh memang di tweets ya. Oh iya, di tweets banyak banget tuh. Ada aja gitu isu yang diambil gitu kan. Ya kalau di aku tuh memang lagi banyak butuh banyak psikolog gitu. Tiap ini pasti ininya nyari psikolog gitu kan. Banyak kan kesana. Tapi kayaknya mungkin karena algoritma Kakak juga. Algoritma juga gitu kan. Dan ya mostly kebanyakan ya masalah percintaan, masalah pernikahan gitu. Nah itu banyak di sana gitu. Kalau untuk saat ini gitu. Ya makanya biar hidup udah pusing, jangan ditambahin pusing lagi dengan pasangan yang gak tepat gitu sebetulnya ya. Iya, itu dia. Nah, itu memilih pasangan juga harus tepat nih ya, gitu kan. Oke, itu mungkin nanti, itu agak panjang ya, itu nanti episode berikutnya. Oke, boleh. Karena itu tuh harus satu sesi khusus sih. Benar. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi ditunggu ya episode yang itu ya. Karena itu tuh bener-bener kayak dagingnya tuh harus dikupas tuntas gitu. Harus dalam banget sih itu bisa sekelibet doang, nanti malah yang ada salah tangkep gitu kan. Sepakat gitu. Nah terus kadang orang juga suka ya itu tadi ya,
silau dengan pencapaian orang. Jadinya yang kita punya tuh kayak gak berasa nggak ada apa-apanya, nggak gitu, kelihatan kayak, gitu ya. Kayak hopeless sendiri, gue ngapain aja sih hari-hari. Betul, padahal kadang ada orang yang mau di posisi kita gitu, ngelihat kayaknya posisi kita terlalu bersinar gitu kan. Iya ya, tapi karena kita merasa di posisi kita banyak masalahnya juga, kita jadi ngerasa nggak ada apa-apanya gitu. Iya, benar. Gitu, kayak tadi contohnya nih, abis DM-an sama teman dekat gitu ya, terus dia nanya lagi apa gitu kan, oh lagi kerja nih di SLB gitu kan tadi, ya ampun enak banget sih jadi kamu, aku iri deh, pengen juga deh gitu kan, jadi pengen ngambil profesi psikolog gitu kan, pengen kuliah lagi kata dia gitu. Iya betul. Aku iri kata dia, terus aku bilang, loh aku malah iri ke kamu karena kamu udah kerja kantoran yang stable gitu kan secara ininya gitu, jadi itu balik lagi gitu. Kadang ada orang kita iri terhadap posisi seseorang, padahal bisa jadi orang juga menginginkan kehidupan kita juga gitu. Iya kan, betul. Dan ini aku sambil ngelihat apa nih yang lagi happening ya di threads gitu. Tapi berhubung dengan yang kemarin kebanyakan orang ya, banyak isu yang mungkin udah masih hangat itu. Kayak yang emas 74 kg itu ya kan. Yang anyway kalau misalkan kita punya apapun itu, punya bisnis apapun itu, kita tuh harus pertama bisa instan, yang kedua harus terlihat sih anyway. Betul. Karena kalau nggak terlihat orang nggak tahu kita bisnis apa gitu kan. Benar. Gimana orang bisa beli produk kita kalau kita itu nggak terlihat gitu kan. Dan terlihatnya itu tuh bukan berarti lo harus udah punya mobil sport car harus atau flexing rumah mewah. gitu ya. Karena sekarang malah yang flexing itu yang yang suspicious dan mencurigakan dan ujung-ujungnya pencucian uang dan lain-lain. Aku kan ada di bidang travel, umroh ya. Dan aku tahu beberapa klien aku tuh korban dari penipuan umroh. Wow. Gitu. Yang flexing, yang apa, yang aku bawa nanti di tanggal 9 Agustus pun ya ada yang ketipu juga segala macam gitu. Korban dari penipuan? Ada. Tapi maksudnya adalah ya kita juga harus curiga sama yang terlalu instan gitu. Yang nggak kelihatan. Misalkan gini deh, kalau kita ngelihat seseorang itu tuh terlalu bersinar gitu ya, kita lihat backgroundnya seperti apa. Dia anak orang kaya bukan? Aku lebih respect sama anak orang kaya yang dia ngaku dia punya privilege gitu kan. Terus yang kedua, kalaupun dia punya bisnis sampai sebesar itu, kita lihat track recordnya apa aja, bisnis A, bisnis B, bisnis C, jatuhnya gimana, bisnis D, atau tiba-tiba nikah sama orang kaya, itu realistis gitu. Benar. Tapi kalau misalkan tiba-tiba cuman 1-2 bisnis gitu ya. Terus yang aku sayangkan itu mereka tuh jual dengan flexing kayak gitu tuh pasti mau ngambil uang dari kita juga sih. Iya. Dan yang merugikan kitanya kalau kita percaya bayar kelasnya jutaan, terus juga entah investasi atau apapun itu ya, ujung-ujungnya malah banyak yang scam ya. Iya. merasa ditipu. Gitu. Padahal mah kita ya udah mulai aja dulu kan, itu yang pertama. Benar. Terus konsisten aja sih, nggak perlu misalkan kita bayar kelas orang jutaan tapi ibaratnya kita nggak tahu dia track recordnya kayak seperti gimana apa, atau berharap kita bisa sekaya dia secepat setelah itu gitu ya. Nggak akan yang ada gitu ya. Gitu, maksudnya tetap harus berjuang juga pada akhirnya. Konsisten kecil-kecil itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Konsisten kecil-kecil lama-lama dapat jackpotnya gitu. Karena sebetulnya ya, aku kan kalau boleh cerita, aku tuh 10 tahun bisnis ya. Wow. Dari 2016 waktu masih SMA gitu ya. Aku inget banget aku bawa kayak beauty water ke sekolah, profit nggak banyak waktu itu, 1 juta sehari doang. Tapi kan maksudnya occasional, nggak selalu gitu. Nah, itu pun karena ada naik turunnya gitu ya. Sampai ibaratnya agensi, terus juga bisa bisa umroh, habis itu punya travel umroh, terus juga tiba-tiba ke China bisnis memulai bisnis itu baju segala macam. Itu kan karena orang melihat kitanya berproses konsisten gitu, konsisten di
prosesnya itu tadi terlihat ya. gitu. Iya. Mungkin memang kita tidak punya bukan pewaris lah, tapi perintis gitu. Tapi maksudnya lebih ke orang ngelihat progres kita dan kita nggak tahu sampai detik mana ada investor masuk, ada banyak yang customer masuk gitu kan. Betul, sepakat sih itu. Nah, gimana nih tanggapan kakak kalau misalkan dengan warga-warga yang kayak gitu tuh? Oke, ya itu tadi karena silau dengan apa ya, bersinarnya orang lain gitu ya, apalagi tadi yang banyak flexing segala macam. Itu tuh sebenarnya sedang mengaburkan harapan gitu ya. Harapan bahwa tadi, oh aku dengan jalanku dengan mengikuti dia yang seperti ini gitu ya, punya harapan yang besar yang mungkin itu kadang jadinya nggak realistis gitu. Betul. Dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Ya bisa jadi mungkin ada orang-orang yang dia ikuti gitu ya, di follow segala macam gitu ya. Mungkin memang menginspirasi gitu. Tapi balik lagi ke gimana kebiasaan kita di hari-hari kita nih. Kalau small steps-nya ya? Gitu, kalau kita ya pada akhirnya kebanyakan scrolling gitu ya, ngeliatin mereka yang sukses-sukses aja ya pada akhirnya juga nggak ada pengaruh apa-apa di kita. Kecuali kalau kita ngambil nih, oh nilai si A gitu ya, influencer A di sini nilainya apa. Nah itu kita terapkan satu-satu tuh gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah itu mungkin bisa pengaruh gitu. Ya tadi balik lagi mungkin ada energi-energi itu saling berkumpul gitu ya, kita akan ketemu sama circle-circle yang memang satu ini juga sama kita gitu, satu energi tadi, satu vibrasi tadi gitu. Karena percaya nggak percaya kalau satu orang nih, misalkan kita mau berkembang sendiri gitu ya, terus ketemu satu orang yang udah maunya begitu-gitu aja, ujung-ujungnya kita pasti akan pisah sama dia. Secara nggak langsung ataupun tidak, itu tuh kayak kita akan misah karena dia mikirnya ngapain sih lo ambis banget. Terus kita mungkin mikirnya ya aku masih mau hidup gitu-gitu aja sih gitu. Jadi kalau kita memang mau maju ya pasti kita akan ketarik sama circle orang-orang yang mau maju juga gitu. Itu seleksi alam ya kalau kata ini. Betul ya, energi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong gitu. Aura, energi, vibrasi itu nggak bisa bohong. Itu udah dari kebiasaan-kebiasaan kita tadi gitu. Oke. Terus ini kayaknya kita udah lumayan lama ya ngobrol-ngobrolnya buat closing statement. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke para subscriber dan warga-warga di sana, warga pejuang cuan? Warga pejuang cuan saat ini ya. Dari aku sih, yang penting terus berproses sih, nikmatin setiap proses yang ada gitu ya, karena memang tumbuhan aja gitu ya, dari benih itu harus melawan tanah dulu gitu kan, untuk dia bisa punya tunas dan kemudian berkembang punya bunga, punya buah gitu. Ya begitu juga sama kehidupan manusia juga gitu, kita juga akan ada di titik-titik itu gitu, harus punya tekanan dulu, harus menghadapi tekanan dulu untuk kita bisa punya value pada akhirnya, punya nilai itu. Karena value dalam diri kita, balik lagi, itu bukan ditentukan dari jumlah banyaknya harta yang kita punya, tetapi dari pikiran kita, dari hati kita, dari bagaimana sikap kita ke orang lain gitu sih. Oke, makasih banyak ya Bu Sama-sama, Novi. Nah, buat temen-temen yang pengen konsultasi, nih ya bisa hubungin Kak Vivi. Nah, nanti aku taruh di description box di bawah deh akun-akunnya biar bisa mengatasi burnout yang kalian punya. Makasih waktunya. Sama-sama, Novi. Thank you teman-teman.